Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Sirul Asror, rahasia di balik rahasia menemukan hakikat Allah. Ditulis sejak 1000 tahun lalu, Syekh Abdul Qadir Zailani. Kita lihat daftar isinya di sini. Ya, kembali ke negeri asal, turun ke alam terendah, singgasana ruh, dalam jasad, macam-macam ilmu, tobat dan talqin, ilmu tasawuf, zikir, syarat zikir, melihat Allah, tirai gelap dan tirai cahaya, bahagia dan sengsara, para fakir, bersuci, sholat syariat dan sholat tarekat, menyucikan ma'rifat di alam tajrid, zakat syariat dan zakat tarekat, puasa syariat dan puasa tarekat, haji syariat dan haji tarekat, getaran dan kejernihan kolbu, khalwat dan uzlah, wirid-wirid khalwat, tafsir mimpi, aliran-aliran tasawuf, penutup sakaratul maut. Glosariumnya Al-Hidayah, nama zat Allah yang paling tinggi dengan tidak menganggap eksistensi semua makhluk. Asma Tauhid, nama Tauhid. Tujuan nama Allah yang pokok, darinya bercabang 6 nama lain. Keseluruhan nama-nama itulah yang disebut Asma Tauhid. Adapun nama-nama Allah yang pokok yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Huwa, dia, Hai, maha hidup, ya. Hai, dalam bahasa Arab kita kenal Hayyun, Wahid, satu, Ajiz, maha perkasa, Wadud, maha cinta. Sementara nama-nama cabangnya Hak, maha benar, Kohar, maha memaksa, Qayyum, maha berdiri sendiri, Wahab, maha memberi, Muhaimin, maha melindungi, Basit, maha membentangkan, ya. Basit, maha membentangkan rezeki. Al-Unisiyah, rasa nikmat yang diperoleh ruh dengan kesempurnaan musyahadah, menyaksikan Allah di dalam hati. Ahlu asyufah, para sahabat Nabi Muhammad SAW, dari kalangan kaum fakir yang mendedikasikan diri untuk berdakwah. Al-Bidayah, mengaktualisasikan nama-nama dan sifat Allah di dalam rohani. Basyiroh, kekuatan yang disingkap dalam hati para wali yang mendapat pancaran cahaya kesucian, dalam kurung kebenaran. Dengannya mereka bisa melihat hakikat segala sesuatu dan apa yang tersembunyi darinya. Dinamakan pula Al-Quwwah, Al-Qudsiyah, kekuatan kudus. Di Asmaul Husna ada juga nama Allah Al-Qudus. Nah, kemudian tajrid, membebaskan hati dari segala keinginan duniawi selain Allah, bahkan dari segala keinginan dunia dan akhirat sekaligus, demi menunaikan hak Allah. Tajalli,
tersingkapnya cahaya-cahaya alam ghaib dalam hati. Tazalli zat, mukasyafah, tersingkapnya zat Allah. Fondasinya adalah zat dan tidak akan bisa dicapai kecuali dengan perantara nama-nama dan sifat Allah. Tajalli sifat, penerimaan zat seorang hamba untuk mengaktualisasikan sifat-sifat Allah ke dalam dirinya. Talbis, menduga telah mengenakan pakaian istiqomah, tauhid dan ikhlas, tetapi sebenarnya yang dipakai adalah pakaian setan. Terkadang orang seperti ini dapat memunculkan karomah, tetapi sebenarnya itu hanyalah tipuan. Tauhid menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, tak ada satupun makhluk yang menyekutuinya. Tauhid memiliki beberapa rukun dan tingkatan. Al-jism, al-jusmani, al-jusmaniyah. Tubuh atau fisik yang terdapat di alam mulk. Al-jalaliyah, al-jalal, sifat maha memaksa, maha agung, maha sombong, maha mulia, maha luhur, dan maha memberi kuasa. Al-hujub az-zulmaniyah, al-hujub az-zulmaniyah, sekat yang menghalangi antara yang diminta dan yang meminta, berupa kegelapan dalam tubuh seperti syahwat dan berbagai kenikmatan. Al-hujub an-nuraniyah, al-hujub an-nuraniyah, ya. Al-hujub an-nuraniyah, sekat yang menghalangi antara yang diminta dan yang meminta, berupa penghalang cahaya ruh seperti hal-hal batiniah, mulai akal, rahasia hati, dan ruh yang tersembunyi. Hajalah al-uns, haqqul yakin, ya. Hajalah al-uns, alam lauhud, haqqul yakin, puncak tertinggi tujuan orang-orang yang telah sampai kepada Allah, serta kebenaran yang bersifat yakini sangat kokoh. Haqqul yakin ini disaksikan oleh para salik, penempuh jalan menuju Allah dalam kedudukan-kedudukan tinggi di mana kefanaan hamba terdapat dalam kebenaran Tuhan. Al-haqiqah al-muhammadiyah, hakikat Muhammad, sumber kehidupan spiritual dan fisik bagi hati orang-orang beriman, yaitu zat Muhammad yang juga merupakan sarana untuk menciptakan segala sesuatu selainnya. Derajat pahala bagi hamba karena keterikatannya dengan ilmu lahir, ya, syariat. Darul Farawaniyah, negeri yang memiliki kedudukan tinggi. Di dalamnya Allah memelihara orang-orang arif dan menutupi mereka dari berbagai benda semesta. Di dalamnya mereka bernaung di bawah kubah-kubah sesuai derajat wusul mereka. Ar-ru'a,
rahasia ilmu yang dititipkan Allah di hati hambanya yang ikhlas. Ar-ruh al-azam, ya, atau ar-ruh al-azam. Ruh teragung. Ya. Ruh al-azam ini ruh teragung. Akal pertama al-haqiqah, al-muhammadiyah, dan jiwa yang satu. Dia merupakan entitas pertama yang diciptakan Allah. Perangai teragung dan elemen cahaya berdasarkan elemen ia dinamakan jiwa yang satu, dan berdasarkan cahaya dinamakan akal pertama. Di alam semesta, ruh teragung memiliki berbagai bentuk dan nama seperti akal pertama, pena tertinggi, cahaya jiwa global, dan lauhul mahfuz. Ruh rawani, pakaian ruh yang terbuat dari cahaya di alam malakut, disebut juga ar-ruh as-sirrani. Ruh sultani, cahaya dari Allah yang dia berikan kepada ruh di antara dua alam lauhul dan jabarut. Ya, alam lauhut dan jabarut. Ruh sironi sama dengan ar-ruh ar-rawani. Ruh qudsi, pakaian dari cahaya di alam lauhut. Riadoh, penyucian jiwa dari segala perangai yang buruk. Berikut kecenderungannya. Hitamnya wajah di dunia dan akhirat. Memfanakan diri pada Allah secara total, di mana seseorang pada hakikatnya tidak ada, baik secara lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat. Itulah kefakiran yang hakiki dan ketiadaan yang asli. Thariqah, tarekat. Ya, thariqah, tarekat, perjalanan khusus yang ditempuh oleh para penempuh jalan menuju Allah, ya, disebut salikin, seperti menanggalkan pangkat duniawi dan mendaki tangga-tangga makom kedudukan di sisi Allah. Tifl al-ma'ani, baik maknawi. Bentuk pertama yang di dalamnya Allah menciptakan ruh di alam lauhut. Oleh sebab itulah ia disebut manusia hakiki. Al-alam al-asli, al-alam al-asli, alam yang di dalamnya Allah menciptakan segala ruh dari cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Itulah alam lauhut. Alam jabarut, alam tempat turunnya ruh alam lauhut, merupakan alam pertengahan antara alam lauhut dan alam malakut. Dinamakan alam jabarut karena di dalamnya Allah menjalankan semua perkara sesuai hukum yang telah dia tetapkan. Alam hakikat. Alam hakikat
kedudukan para nabi dan para wali di dalam di alam lauhut ya. Kedudukan para nabi dan para wali di alam lauhut. Disebut juga menetapnya seorang hamba di tempat pertemuan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut pula masuknya seorang hamba ke alam ihsan, yaitu alam kedekatan, alam qurbah. Alam kedekatan, qurbah, alam lauhut. Nah, ini alam kedekatan, alam hakikat. Alam lauhut negeri pertama tempat ruh berada, darinya ruh diciptakan dan di dalamnya terjadi ketiadaan dan kefanaan karena kedekatan si hamba yang fana kepada Allah di sana. Bahkan para malaikat atau makhluk-makhluk lainnya tidak mungkin bisa sampai ke alam itu. Alam malakut, alam goib yang khusus diperuntukkan bagi ruh dan jiwa. Alam mulk, alam realitas atau alam fisik dan keinginan di dalamnya ruh memasuki jasad. Inilah alam rendah. Alam batin, alam yang tampak di dalam hati tanpa tampilan fisik. Kaum sufi membaginya menjadi alam-alam berikut ini. Hal kondisi batin, khawatir, lintasan pikiran, keyakinan, keikhlasan, pengetahuan terhadap akhlak, pengetahuan mengenai bagian-bagian dunia, urgensi dan hakikat tobat, tawakal, zuhud, inabah, kembali kepada Allah, kefanaan, dan ilmu laduni. Ilmu hakikat, pertemuan antara dua ilmu lahir dan batin. Ilmu lahir, ilmu yang tampak pada anggota-anggota tubuh yang kesat mata, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Inilah ilmu syariat. Ilmu furqan, penerangan hati, dengannya hati dapat melihat kebaikan dan keburukan, dan sejauh mana seseorang merenungkan alam mulk, alam malakut, dan sifat-sifat Allah, bertambahlah rasa cintanya kepada Allah, tak lain karena keindahan Allah tersingkap di hadapannya, juga karena perenungannya terhadap makna, nama, dan sifat-sifat Allah. Inilah ilmu tafakur. Ilmu yakin, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya yang senantiasa mendekatkan dirinya, mendekatkan diri kepadanya, lagi soleh, sebagai penghormatan untuk mereka melalui ilham, tajalli, futuh, dibukanya pandangan, kusyuf, penyikapan, dan musyahadah. Inilah ilmu laduni. Ain ar-ruh, basirah, ain al-yakin, anugerah ilahi yang diberikan dari ilmu yakin. Fani, orang yang menegaskan dirinya dari melihat bagian-bagian hak
hak darinya, hak dirinya sendiri. Al-faqar, kedudukan yang mulia di mana si fakir membebaskan diri dari segala sesuatu dan tidak merasa membutuhkan apa-apa kecuali Allah. Nah, al-faqar yaitu kefakiran ya. Al-fana, kefanaan, penggantian sifat-sifat Allah yang mulia kecuali zatnya dengan sifat-sifat manusia yang tercela. Al-qurbah, kedekatan, kekokohan posisi ilmu dan ma'rifat seorang hamba terhadap nama dan sifat-sifat Allah, di mana tak ada satupun permintaannya yang sulit dipenuhi. Al-qudrah, daya yang memunculkan segala entitas dari ketiadaan, dengannya ketuhanan tampak nyata. Kiswah, unsuriyah, pakaian tersebut dari cahaya di alam mulk. Al-kanz, identitas personal yang tersimpan di alam goib. Al-mahwiyah, terlepasnya hamba dari segala wujud selain Allah. Musyahadah, melihat Allah dengan pandangan mata hati. Ma'rifah, ya, makrifat, sifat seorang wali yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya, kemudian membenarkan Allah dalam setiap muamalah yang dia lakukan, mensucikan diri dari segala akhlak yang hina dan bencana-bencana yang ditimbulkannya. Banyak yang merenung, beriktikaf dan bermunajat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi disertai kebersamaannya, sehingga dia mendapatkan bisikan dari Allah melalui pemberitahuan darinya tentang rahasia-rahasia takdir yang dia berlakukan. Ketika seorang hamba telah mencapai tingkatan ini, dia disebut arif. Makom, kedudukan, ya, makom atau kedudukan yaitu kedudukan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mujahadah, riyadhah, dan ibadah, seperti melakukan tobat, juhud, sabar, tawakal. Dia tidak akan naik ke tingkatan selanjutnya sebelum ketentuan-ketentuan makom pertama dia penuhi. Mukasyafah, pertautan dengan hati sehingga tersingkap pemahaman yang tersembunyi, seolah-olah melihat dengan mata telanjang. Nafsu amarah, ya, nafsu amarah ini adalah jiwa yang tunduk pada konsekuensi tabiat syahwati manusia, sehingga tenggelam dalam berbagai kenikmatan sesaat tanpa peduli dengan segala perintah maupun larangannya. Kemudian nafsu, yaitu jiwa yang merasa tentram. Ya, nafsu mutmainnah, jiwa yang merasa tentram dan tenang dengan kebenaran. Nah, ini yang disebut nafsu mutmainnah. Kemudian nafsu mulhamah, jiwa yang melakukan kebaikan dengan ilham ilahi dan melakukan keburukan akibat konsekuensi tabiatnya.
Nihayah kembali kepada kejernihan ruh sebagaimana sebelum ia tirakat dengan jasad. Ya, jadi nihaya kembali kepada kejernihan ruh sebagaimana sebelum ia tirakat dengan jasad. Kemudian nur qudsi, cahaya yang memancar pada alam malakut dan alam jabarut. Wazat, ya, wazat kehusyuan ruh, ya. Ketika merenungi rahasia Allah, disebut pula kelemahan ruh untuk menanggung besarnya kerinduan ketika manisnya zikir muncul. Ya, manisnya zikir muncul. Wujud kefanaan manusia ketika dikuasai kekuatan hakikat. Wisol, pertautan dengan Allah sejauh mana bisa melepaskan diri dengan makhluk. Wisol paling rendah adalah musyahadah dengan pandangan mata hati. Ketika hijab penghalang baginya telah diangkat dan muncul tajalli, maka seorang salik ketika itu disebut wasil. Al-waton al-asli, alam lauhut. Al-yakin, hilangnya keraguan-raguan dibagi menjadi 3. Ilmu al-yakin, ain al-yakin, dan hakul yakin. Nah, inilah glosarium kitab Sirul Asrar untuk bisa mengenal nama-nama sebelum kita masuk ke pembahasan. Ya, setelah itu pengantarnya. Ini sudah kita baca tadi pengantarnya dan muqaddimah. Dan yang pertama itu awal penciptaan makhluk. Baik, sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Kita akan lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.